Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Mandana. Seperti biasa, ini adalah analisa teknikal mingguan yang berlaku dari tanggal 7 sampai 11 Februari 2022. Ataupun ini merupakan minggu kedua di bulan Februari 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke, di video ini sekarang kita akan analisakan untuk pair Euro USD. Jadi kemarin di minggu lalu itu kan sudah saya kasih tahu kalau di Euro USD itu sempat ambil posisi sell ya, tapi kenyataannya adalah tidak demikian. Karena mengapa? Karena di tanggal berapa ini? Kalau kita lihat di tanggal 31 Januari kemarin itu sudah membentuk pola yang namanya morning star pattern. Kalau teman-teman lihat di sini, ini sebenarnya udah nggak berlaku ya. Untuk trading plan-nya ini udah nggak berlaku. Jadi ini semua sudah tidak berlaku lagi. Tapi untuk level-levelnya ini akan tetap seperti ini. Untuk yang tahu adalah ini merupakan morning star pattern, itu ada seperti ini. Jadi ini merupakan morning star pattern di mana satu candle besar biris dan di tengah-tengah ini merupakan ada candle seperti doji, walaupun tidak persis doji. Kemudian candle ketiga merupakan candle bullish yang sangat besar seperti Marubozu. Maka pattern yang seperti ini merupakan pattern yang namanya morning star pattern. Jadi karena ada morning star pattern, jadi semua trading plan yang saya kasih tahu di minggu lalu itu tidak berlaku. Dan harga berhenti itu di 14.820. Dan juga berdasarkan analisa fundamental, euro itu menguat karena dibarengi dengan perlakuan daripada ECB, Presiden Christine Lagarde itu sedikit hawkish. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di video analisa fundamental yang sudah saya post. Oke. Jadi untuk di Euro USD pada minggu kali ini kita akan analisakan ulang untuk di Euro USD. Jadi karena Euro USD berhenti di daerah ini, sebenarnya ini merupakan area merupakan area supply sebenarnya di sini. Dimana area supply ini merupakan area yang bagus sekali. Jadi ini merupakan area resistennya dia yang kalau kita ambil nilai tengahnya itu adalah di harga 14.675. 14.675. Dan titik tertingginya itu adalah di 14.830. Dan untuk kita ambil pivot di tengah-tengah itu adalah ada di daerah sini. Jadi ini merupakan area support pertama jika teman-teman lihat, yaitu di harga 13.750. Oke, jadi ini untuk area supportnya. Jadi untuk di hari Senin ataupun nanti sampai dari Senin sampai hari Jumat, karena kemungkinan ini sudah terjadi morning star pattern, kemudian dia juga sudah berhenti di area resisten di harga 14.675. Jika harga ini memang menembus nanti candlenya, menembus area merah ini, kemungkinan harga akan langsung naik sampai ke 16.000. Dimana di sini ada merupakan area supply-nya di sini. Oke, jadi ini merupakan area supply-nya. Dan jika ini bisa lewat lagi, maka dia akan mencari titik puncak dari supply-nya sekaligus area resisten, yaitu ada di area sini. 16.730. Oke. Tapi jika harga nanti balik, takutnya nanti adalah Euro USD bisa kembali bergerak secara sideways, di mana di sini titik tertingginya itu tertahan di tanggal 13 Januari 2022, dan sekarang harga berhenti di area resisten ini. Nah, takutnya nanti ketika harga tidak kuat naik, harga bisa yang namanya turun, tapi dia harus breakout 13.750 dulu ya. 13.750 ini di breakout dulu, nanti baru dia bisa turun lagi jauh, bisa ke 11.000.
Selama 13.750 ini tidak bisa di breakout, maka otomatis harga akan bisa bergerak diam di tempat dari 14.675 sampai di 13.750. Jadi untuk yang ingin ambil trading buy itu bisa pada saat di setidaknya 15.000 ya. Ketika harga 15.000 ini di breakout, teman-teman bisa ambil posisi buy dengan take profitnya itu ada di 16.000. Dan stop lossnya adalah di 14.300, tengah di 14.400 juga bisa. Ini untuk yang ambil posisi buy, dan TP terjauhnya adalah di 16.700 di sini. Oke, di sini TP 1. Terus kalau mau TP 2-nya itu ada di sini. Di 16.730 seperti ini. Nah, stop lossnya nanti kalau sudah naik bisa di BEP kan. Untuk yang ambil posisi sell nanti pada saat dia harga turun lewatin 13.750. Stop lossnya cukup di atas di 14.000 pas. Take profit terjauh bisa sampai di 11.950. Di 11.000 ini. Itu TP terjauh. Tapi untuk TP 1 teman-teman bisa pakai pada saat dia nanti di sini TP 1-nya ya. Di 12.000. TP 1-nya kita akan pakai di area ini. Di area 12.872 ini TP 1-nya. Jadi secara risk to reward-nya masih 1,9, lalu yang ini merupakan 2. Kalau yang di atas untuk buy ini masih di 1,6, kemudian yang di sini masih 2. Jadi karena ini masih secara garis besar sih, secara garis besar untuk Euro USD masih trennya biris sebenarnya. Tapi sekarang dia mencoba untuk retrace naik. Dan untuk retrace naiknya sendiri, kalau teman-teman pengen cari berdasarkan Fibonacci, kita bisa tarik Fibonacci dari sini, swing di sini sampai sini. Dan karena dia sudah melewati, udah sampai di 100%-nya lagi, maka kemungkinan dia bisa naik ke 1,27 dan bisa sampai ke 1618. Ketika dia sudah naik 1618, otomatis dia akan harga bisa bergerak naik dan tren bisa berubah jadi uptrend. Seperti itu. Untuk yang ambil posisi retrace, bisa diganti Fibonacci-nya, tinggal ditarik dari tanggal 28 Januari sampai kemarin di tanggal 4 Februari. Jadi ketika dia retrace nanti teman-teman bisa ambil posisi sell atau ambil posisi buy berdasarkan retracean ini juga bisa, yaitu ketika dia breakout 13.750, otomatis dia akan mengejar Fibonacci 0,5 yang dimana itu merupakan TP1 untuk yang sell, ataupun mengejar di 618 yang merupakan itu bisa mencapai TP2 dari yang posisi sell, seperti itu. Oke, jadi teman-teman nanti tinggal diperhatikan jika ini merupakan Fibonacci untuk buy-nya, lalu Fibonacci untuk yang sell menggunakan Fibonacci extension, yang dimana extensionnya bisa mencapai di 1,272, dimana harga ini merupakan sekaligus area supply-nya, seperti itu. Itu berdasarkan time frame daily. Kalau kita turunkan ke H4, di H4 sebenarnya di 13.750 ini merupakan adalah area support sekaligus area dia punya demand, jadi otomatis 13.750 merupakan area yang sangat krusial. Kalau kita lihat di time frame 1 jam, di time frame 1 jam kita di sini seperti melihat ada pola inverted head and shoulder. Kalau teman-teman perhatikan di sini left-nya, head-nya di sini, dan di sini right-nya. Dan ketika dia break otomatis di sini, harga sudah terbang. Walaupun di sini inverted head and shoulder-nya sedikit mereng. Jadi ini tetap berlaku untuk naik sampai ke atas. Untuk kita mencari area demand sendiri untuk di H1 adalah di 12.872. Karena kalau kita lihat di sini, di 13.750 ini hanyalah sebagai bekas dia menjadi support. Untuk area demand sendiri di sini tidak ada.
karena dia harga ini ketika dia terbang, harga sudah terbang dan terbang kembali. Tidak ada perlawanan dari yang namanya pasukan biris di sini. Jadi ketika dia turun, ketika 13.750 diturun, maka otomatis dia mengejar angka 13.000 yang merupakan Fibonacci 50%-nya dari Fibonacci untuk naik. Seperti itu. Walaupun secara keseluruhan untuk di euro masih yang namanya trennya masih tren biris. Karena di sini akan coba saya tarik garis trend line. Karena trend line sendiri pun di sini masih sangat jauh. Jadi ini belum bisa dikatakan berubah tren. Jadi selama dia masih di bawah garis 16.000 inilah maksimal. Selama dia tidak menembus 16.730, maka tren belum bisa berubah dikatakan menjadi uptrend. Dan kalau kita lihat sendiri, kalau euro, walaupun ada sikap hawkish sedikit dari ECB, itu belum bisa yang namanya mengalahkan sifat fundamental dari The Fed sendiri, seperti itu. Oke, jadi itu untuk di Euro USD. Semoga apa yang sudah saya kasih ataupun trading plan di sini teman-teman bisa pahami, bisa dimengerti. Sekali lagi, ini merupakan hanya analisa teknikal aja. Untuk mencari fundamental bisa di video sebelumnya. Itu merupakan sudah kasih tahu tentang analisa fundamental yang terjadi di minggu kemarin dan mungkin akan terjadi di minggu depan, seperti itu. Oke, jadi sekian aja untuk video analisa teknikal kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih sudah like, terima kasih sudah share, dan jika teman-teman punya saran bisa langsung ke kolom komentar, nanti saya akan balas di komentar tersebut. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.